Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita awali dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesehatan dan berkat kepada kami, sehingga dapat mendengarkan sabdamu pada hari ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil oleh perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil dari Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Tak terlihat namun nyata berbuah. Itulah kiranya ungkapan yang tepat untuk kita renungkan setelah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi digunakan Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga. Pertama-tama yang harus dicatat adalah mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Karena kerajaan itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga seumpama biji sesawi dan ragi. Biji sesawi maupun ragi itu keduanya tampak kecil, tidak terlihat, dan masuk meresap ke dalam setiap sendi. Ragi akan diaduk merata ke dalam adonan, lalu adonan itu menjadi mekar sehingga bisa menghasilkan roti atau kue yang enak. Sama seperti biji sawi juga, kecil tetapi ternyata setelah tumbuh lalu menjadi tempat banyak burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Tampaknya Yesus mau menunjukkan pada kita bahwa benih kerajaan surga, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita terima, itu dapat berkembang dan akhirnya berdampak bagi keselamatan banyak orang pula. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Kita sendiri pun sering tidak tahu persis perkembangannya. Tahu-tahu menjadi besar dan berdampak. Tentu pertumbuhan itu karena kita pupuk, karena kita kembangkan pelan-pelan, kita sirami, dan kita praktikkan. Jika diamati setiap hari tentu tidak kelihatan. Baru setelah bertahun-tahun kita bisa melihat hasilnya. Maka marilah kita kembangkan firman Tuhan itu pelan-pelan dalam diri kita. Dan yakinlah bahwa segala sesuatunya akan bertumbuh mekar menghasilkan buah yang baik. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkah dalam.